Halo Bedikers. Beberapa minggu terakhir, seluruh dunia digemparkan dengan perseteruan Rusia dan Ukraina. Perang antar dua negara ini menjadi hangat dan ramai diberitakan oleh berbagai media di seluruh dunia. Soalnya konflik ini diperkirakan dapat memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga, Bedikers. Jika benar terjadi, maka dunia tentu menjadi tak aman. Kira-kira masih adakah negara yang aman dari Perang Dunia jika terjadi nanti? Mari kita bongkar. Negara pertama yang mungkin saja aman dari Perang Dunia Ketiga ada negara yang dipenuhi dengan pegunungan, Swiss. Negara ini juga memiliki tradisi netralitas yang kuat. Selain itu, Swiss memiliki bunker yang luas dengan pasukan angkatan bersenjata yang tergolong hebat. Meskipun Swiss berbatasan dengan Jerman, Prancis, dan Italia, ketiga negara ini mungkin saja merupakan tempat serangan nuklir terjadi dalam perang. Namun negara ini akan terlindungi berkat pegunungan yang mengelilinginya. Hal ini berarti bahwa negara Swiss dapat bertahan meskipun nuklir mendarat di sekitar negara ini. Bagaimana Bedikers? Tertarik berlindung ke Swiss? Negara selanjutnya, sebuah negara kepulauan yang berada jauh di tengah-tengah Samudra Pasifik. Negara ini bernama Tuvalu. Selain terpencil, negara ini juga tergolong negara yang netral. Letak negara yang terisolasi membuat Tuvalu memilih untuk tidak berpihak dalam blok manapun secara politis. Selain itu, negara ini memiliki populasi penduduk yang kecil, sehingga membuat negara ini tidak memiliki daya tarik untuk diserang oleh negara-negara lain. Tuvalu bisa saja menjadi salah satu negara yang diabaikan jika Perang Dunia Ketiga dimulai. Walau demikian, para masyarakat Tuvalu mampu memproduksi makanan dan berbagai kebutuhan mereka sendiri. Sikap mandiri ini dapat membantu mereka dalam menghadapi situasi apapun. Jadi kalau kamu berlindung ke sini, kamu tak perlu khawatir akan kelaparan ya, Bedikers. Bergeser ke negara berikutnya, ada negara yang letaknya juga terpencil, yaitu Selandia Baru. Negara ini tergolong negara yang masih berkembang. Selandia Baru memiliki sistem demokrasi yang cenderung stabil dan tak banyak terlibat dalam konflik bersenjata. Dengan medan pegunungan yang mengelilingi negara ini, kamu dapat berlindung dari berbagai ancaman yang datang dari luar pulau. Selandia Baru ini juga memiliki persediaan makanan lokal yang terbilang cukup, disertai pasokan air bersih yang melimpah dan tanah yang subur untuk menunjang kehidupan dalam negeri. Untuk kamu ketahui, negara ini berada di peringkat keempat dari daftar Indeks Perdamaian Global tahun 2015 loh, Bedikers. Meninggalkan Selandia Baru, selanjutnya ada sebuah negara mungil bernama Bhutan. Meskipun Bhutan berbatasan dengan dua negara yang berpotensi ikut dalam Perang Dunia Ketiga, yaitu China dan India. Namun lokasi negara ini tergolong unik, membuatnya menjadi salah satu negara yang dapat kamu tempati berlindung. Bagaimana tidak? Negara ini dikelilingi oleh pegunungan Himalaya, sehingga Bhutan adalah salah satu negara yang paling terpencil dan diapit oleh daratan di dunia. Sejak bergabung dengan PBB tahun 1971, negara ini memperlihatkan keengganan untuk terlibat dalam urusan luar negeri manapun. Bahkan kamu hanya bisa menemukan dua kantor kedutaan luar negeri di sini, yaitu milik Bangladesh dan India. Cukup introvert juga ya negara ini. Kalau begitu, apakah kamu ingin ke sini, Bedikers? Sepertinya menarik ya. Mari berpindah ke negara satu ini. Chili adalah salah satu negara di Amerika Selatan yang stabil dan makmur. Chili berada di peringkat yang lebih tinggi dari semua negara di Amerika Latin lainnya dalam hal pembangunan manusia. Negara ini dilindungi oleh deretan pegunungan Andes yang kokoh hingga ke perbatasan bagian barat. Di samping itu, belahan bumi bagian selatan cenderung memiliki udara yang kurang tercemar daripada bagian utara karena memiliki kota, penduduk, dan industri yang lebih sedikit. Udara di negara ini juga terus-menerus berganti dengan udara Antartika yang bersih. Jadi, meskipun terjadi Perang Dunia Ketiga, orang-orang di Chili akan tetap dapat menghirup udara segar setiap hari. Selanjutnya aku akan mengajak kamu ke negara yang menduduki peringkat pertama dalam Indeks Perdamaian Global tahun 2015. Islandia. Negara ini tak berbatasan darat dengan negara lain, jadi kamu tak perlu mengkhawatirkan adanya serangan dari darat. Selain itu, letak negara ini cukup terpencil. Jika senjata nuklir dijatuhkan di seluruh dunia, mungkin Islandia akan dibiarkan begitu saja.
Dalam kondisi yang sangat buruk pun, negara ini masih memiliki medan yang bergunung-gunung untuk berlindung. Jadi gimana? Kamu ingin menepikan diri ke sini, Bedikers? Selanjutnya, ada negara yang sangat mungil, Malta. Malta adalah negara pulau kecil yang berada di Laut Mediterania. Pada dasarnya, negara ini merupakan pulau benteng yang kecil. Dalam sejarah, banyak kerajaan yang telah mencoba menguasai Malta, namun gagal. Hal ini terjadi karena invasi ke Malta memakan biaya yang sangat besar. Selain itu, luas wilayah yang relatif kecil tak akan membuat negara lain membuang-buang seluruh rudal nuklir ke negara ini. Sehingga Malta kemungkinan menjadi salah satu negara yang diabaikan dalam Perang Dunia Ketiga. Jadi kalau kamu bersembunyi di negara ini, tak akan ada yang mau repot-repot mencarimu. Tenang saja. Nah, kita ke negara selanjutnya yuk. Ada negara yang cukup makmur dan maju, Irlandia. Negara ini tak memiliki ikatan yang kuat dengan semua pihak yang berpotensi terlibat dalam Perang Dunia Ketiga. Irlandia memiliki kebijakan netralitas militer jangka panjang. Negara ini bahkan tak turut bergabung dan menjadi anggota dari NATO. Menurut hukum yang berlaku, agar Irlandia dapat ikut dalam konflik militer eksternal, keterlibatan ini harus disetujui oleh PBB, pemerintah Irlandia, serta Badan Legislatif Irlandia. Jadi kalau kamu mau nakal, mesti minta izin sana-sini dulu, Bedegers. Lalu negara terakhir kamu dapat tempati berlindung dari Perang Dunia Ketiga ada negara kepulauan terpencil lainnya, Fiji. Negara ini terletak jauh di tengah-tengah hamparan luas Samudra Pasifik. Inilah yang mengisolasi Fiji dari setiap serangan potensial. Sama halnya dengan Tuvalu, Fiji juga memiliki populasi manusia yang sangat kecil dan bersikap netral dalam urusan luar negeri. Selain itu, negara ini tak memiliki sumber daya yang cukup untuk menarik perhatian negara lain agar mau menginvasi negara ini. Di samping semua ini, selama ribuan tahun keadaan alam di Fiji mendukung adanya kehidupan umat manusia dalam berbagai kondisi. Jadi kalau suatu saat kamu terdampar di negara ini, tenang saja ya. Sebab bahkan setelah Perang Dunia Ketiga pun kamu masih mampu bertahan. Dari semua negara yang mungkin aman dari Perang Dunia Ketiga, mana nih yang akan kamu datangi, Bedegers?